Ya, sobat petualang Aang, kita hari ini akan simulasikan berbivak di tempat yang memang penumpangnya pohon hanya satu, ya. Jadi bivak yang akan kita gunakan itu adalah bivak flysheet. Nah, sebelum berbivak kita harus orientasi terlebih dahulu terkait lingkungan yang akan kita jadikan tempat berbivak. Dari mulai pohon yang rapuh, kemudian jalur apa yang dilalui, takutnya pada saat kita berbivak jalur binatang buas. Nah, itu perlu dihindari. Kemudian jalur sungai, di sini jauh dari sungai ya. Itu kemudian posisi kita berada di punggungan. Itu lokasi yang cocok untuk digunakan berbivak. Oke, ini lokasi dirasa cocok untuk kita berbivak. Tapi ada harus yang kita tambahkan mengenai tiang tadi. Maka dari itu kita cari tiang untuk penopang satu lagi. Kemudian yang harus kita perhatikan dalam pemilihan tiang pun kita harus mencari tumbuhan atau pohon yang memang tidak tunggal, jadi harus bercabang. Nah, nanti kita cari ya sama-sama pohon yang bagaimana pemilihan pohon untuk tiang yang tidak tunggal. Nah, ini salah satu contoh pohon yang bercabang. Ini jenis pohonnya Kaliandra. Pohon ini tumbuh dengan sangat cepat, dalam 1 tahun bisa sebesar ini. Jadi ini akan kita gunakan untuk yang bivak tadi ya. Oke, cukup. Kita pastikan, nah, cukup ini. Bukan jadi patokan ya lurus atau tidaknya, tapi nanti pada saat pemasangan ini kita akan maksimalkan. Oke. Kita akan memasang bivak flysheet. Tapi di sini kita akan menggunakan tali yang cukup panjang. Ini kurang lebih tali panjang 10 meter. Tapi tali ini nggak akan saya potong ya. Nanti kita coba lihat dari mulai pemasangan, terutama mengenai simpul-simpul yang akan digunakan, supaya lebih mudah memasang dan nantinya pun pada saat melepas sama-sama mudah ya. Akan coba ke pohon ini satu ya. Simpul yang akan kita gunakan ini simpul tarik lepas. Intinya simpul itu kan prinsipnya begitu ya. Nah, yang penting kekuatannya cukup kuat. Dan yang terakhir kita coba buka ya. Cukup mudah ya. Kita akan coba pasang flysheetnya. Sama ya, ini cukup kuat juga. Pada saat memasang udah, kali ini kita coba masukkan ke dalam supaya nanti bisa dijadikan fungsinya untuk menggantung lampu atau menggantung apapun, tapi nggak bisa buat gantung diri ya karena terlalu pendek. Di sini kita ada coba simpul pangkal ya supaya mudah buat dan mudah dilepasnya. Nah begini, supaya kalau kepanjangan kita bisa tarik. Oke, sudah kita coba ukur pas,
kita pastikan untuk membuat pasak. Kita akan coba buat pasak ya. Dari ranting-ranting si tiang ini. Kita buat kurang lebih 30 cm. Ya, dibuat sebanyak mungkin. Jadi pada saat pemasangan nanti tidak bolak-balik. Dan pastikan juga goloknya harus tajam. Kalau pakai golok nggak tajam ya nggak akan bisa seperti ini. Nah, untuk penggunaan pemotongan juga harus menggunakan golok yang tajam. Sekali langsung. Ya. Kemudian setelah digunakan jangan lupa masukkan lagi ke sarungnya. Karena ini kalau tidak bisa mengendalikannya membahayakan. Oke, selanjutnya kita coba tiang yang sudah kita pasang, terus kita ikat. Kita sekarang ikat ke tiang si pasak ini menggunakan simpel pangkal ya. Oke, ini berdiri, tapi setelah itu kita harus tarik dulu. Set. Ini ya. Membentuk satu sisi dengan sudut 45 derajat nih. Ini kan masih goyang-goyang ya. Kita coba pasang pasak dulu satu. Sini. Kita masukkan di sini ya. Karena nanti objeknya kita akan pasang si flysheet ini membentuknya tagog anjing ya. Kita itu kata orang Sunda ini namanya tagog anjing, bukan kasar ini mah ya. Oke. Ya. Nah, seperti ini. Nah, sama penggunaan simpul yang mudah dan kuat ini juga masih digunakan ya dalam prinsip membangun bipak ini. Kemudian kemiringan bipak pun harus diperhatikan karena kita juga harus melihat prinsip air. Nah, begini Don. Nah, ini yang digunakan simpul pangkal. Nah, cerot, tarik, udah langsung jadi jeng. Oke, penarikan juga kita harus perhatikan ya. Seperti ini nih. Oke. Nah, kita lihat nih si posisi flysheet ini ngebentang hingga pada saat air jatuh dia langsung mengalir. Begitu. Nah, kalau seperti ini kan nanti kalau air nguyumbang di situ nanti ya, kalau nguyumbang nanti banjir bipaknya. Jadi kita harus ingat fungsi berbipak ini adalah tempat berlindung, bukan tempat banjiran ya. Ingat itu. Oke, ini juga kita pasang menggunakan simpul pangkal, ditalik, serot. Jadi udah ya. Oke, sisanya kita tarik ke belakang. Tali ini tetap panjang ya, nggak kita potong. Jadi kita ikat ke sana. Kemudian sebelah sini. Nah, kalau untuk posisi yang ini kita akan turunkan ke bawah. Karena apa? Kita harus perhatikan juga jalur angin. Karena ini posisinya membentang dari sana punggungan. Jadi kita potong jalur anginnya supaya pada saat kita berada di dalam bivak itu kondisinya nyaman. Ini kita perhatikan sekarang pada saat pemasangan ini sudah terbentang dengan baik. Nah, kita pasang pasaknya. Nah, jadi pada saat nanti hujan air itu akan mengalir dengan sempurna. Kalau dirasa ini masih
kurang terbentang. Nah, kita coba pasang lagi di sini. Ini tetap tidak dipotong ya, nah, supaya bisa maksimal. Nah, alasannya tidak dipotong, nanti pada saat kita akan menggunakan lagi, nah ini bisa kita gunakan dengan baik. Jadi simpul-simpul yang digunakan di sini lebih banyak simpul pangkal ya, karena mudah dibuat dan mudah melepasnya. Ini udah jadi, pokoknya diterjang angin, badai, hujan gede nggak akan bocor, yakin, karena kita sudah maksimalkan dari bentuk, air akan mengalir dengan sempurna. Kemudian di dalamnya 3-4 orang beserta peralatannya masuk semua di sini. Jadi semua prinsip-prinsip dalam hal pemilihan lokasi, kemudian pemilihan pendukung seperti tiang, kemudian tali juga tidak sampai dipotong, kemudian kemiringan dari si bivak ini juga diperhatikan supaya terbentuk rasa nyaman pada saat kita melakukan kegiatan di alam terbuka. Oke, selanjutnya nanti kita akan coba buat hal-hal yang lain mengenai kegiatan-kegiatan di alam terbuka seperti api, bagaimana cara masak ngaliwet, itu hal yang paling susah. Nanti kita coba ya. Kita akan coba buat nanti.